Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buanas. Saya Putri dari kelas 11.5 ingin menjelaskan tentang apa itu sistem imunologi. Jadi imun atau sistem imunitas itu merupakan studi yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang dimana bertujuan untuk melindungi atau memperkokoh tubuh dari patogen-patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan patogen lainnya. Nah, tubuh itu membutuhkan imunitas agar dapat melindungi organ-organ tubuh dari patogen-patogen yang berbahaya. Nah, imunitas ini biasa disebut dengan antibodi. Antibodi ini diproduksi oleh sel-sel limfosit atau sel darah putih, yang dimana sel darah putih ini bekerja untuk menghancurkan atau dengan cara menghancurkan berbagai hal yang dapat menyebabkan penyakit. Apabila sistem kekebalan tubuh ini tidak bisa berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan, maka ada beberapa gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang dapat masuk ke dalam tubuh, seperti contohnya ada alergi, terus ada kanker, terus ada autoimunitas. Nah, jika kita terkena, maka sistem imun kita akan menurun. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai pertahanan tubuh untuk perkokoh gitu, supaya mereka tidak bisa mengganggu atau merusak tubuh kita. Selanjutnya itu ada context of immunity. Jadi context of immunity itu terbagi jadi 3, ada imunitas, ada respon imun, dan juga sistem imun. Imunitas itu adalah definisi dari imunitas. Jadi definisinya adalah reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yang kedua itu ada respon imun. Jadi respon imun itu yang terjadi, jadi bentuknya itu seperti apa. Kayak misalnya kita sedang mengalami flu. Nah, pastinya bakteri-bakteri yang masuk itu tubuh akan mengalami respon dong. Respon itu akan terkoordinir, ya kan? Nah, respon yang terkoordinir itu bentuknya jadi apa? Misalnya jadi ingus, atau jadi bersin, atau jadi upil. Nah, kalau upil kan itu kayak gumpalan bakteri-bakteri yang terhambat oleh silia-silia atau bulu-bulu hidung. Nah, itu kan terhambat lalu akan dikeluarkan. Begitu pula dengan ingus dan juga bersin, yang dimana jika terhambat oleh suatu sel, maka akan dikeluarkan, dan responnya itu akan seperti apa, misalnya dengan ingus yang tadi. Lalu yang ketiga itu ada sistem imun. Nah, sistem imun itu merupakan urutan. Jadi urutan pengeluarannya seperti apa. Jadi kalau urutan pengeluaran itu kayak misalnya kita lagi bersin tadi, ada bakteri yang masuk itu akan dihambat oleh silia-silia, atau misalnya terhambat oleh bulu-bulu hidung, yang dimana misalnya ada bakteri baik yang nanti masuk ke dalam tubuh dan yang tidak digunakan atau tidak ada manfaatnya nanti akan dikeluarkan, atau misalnya yang mengganggu itu akan dikeluarkan lewat ingus gitu. Itu adalah context of immunity. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi imunitas atau fungsi sistem imun. Yang pertama itu untuk pertahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi sistem imun ini mendeteksi dan melawan patogen seperti bakteri, virus, terus juga jamur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu perlindungan terhadap zat non berbahaya, yang dimana sistem imun ini belajar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap zat-zat asing. Terus yang ketiga itu perlindungan terhadap penyakit autoimun, yang dimana sistem imun ini memiliki mekanisme untuk membedakan antara sel di dalam tubuh atau sel tubuh dengan sel-sel asing. Terus yang keempat itu ada regulasi homeostatis dan perbaikan jaringan, yang dimana sistem imun ini membantu menjaga keseimbangan tubuh dengan membuang sel-sel mati. Jadi sel-sel mati yang tidak terpakai itu akan dibuang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ yang bekerja di dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu adalah kelenjar timus, yang dimana kelenjar timus ini berfungsi untuk memproduksi limfosit T untuk melawan infeksi bakteri dan sel kanker, yang dimana fungsi dari limfosit T sendiri ini untuk menyerang tubuh yang sudah terinfeksi. Jadi misalnya seperti tadi,
tubuh kita sudah terkena sel kanker. Nah, sel kanker ini nanti akan diserang oleh si limfosit T ini supaya dimusnahkan gitu. Jadi udah nggak ada kanker lagi gitu. Terus bisa juga untuk mengurangi gitu. Terus yang kedua itu ada limfa. Dari limfa dan juga kelenjar tonsil. Nah, limfa dan kelenjar tonsil ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memproduksi antibodi untuk melawan infeksi, bakteri, dan juga virus. Terus yang keempat itu ada sumsum tulang belakang, yang dimana banyak sel-sel saraf yang berfungsi untuk mengatur refleks tubuh jika ada sel asing yang masuk ke dalam tubuh dan memberi tanda kepada sel-sel antibodi untuk melawan. Itu organ yang bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gangguan yang terjadi di penyakit imun ini. Jadi, saya mengambil satu contoh, yaitu HIV. Jadi, HIV itu merupakan Human Immunodeficiency Virus, yang dimana HIV ini merusak virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel. Nah, HIV ini merupakan penyakit yang menular, penyakit imun yang menular. Jadi penularannya itu merupakan dengan kontak dengan cairan tubuh penderita, kayak misalnya darah, terus juga sperma, cairan vagina, cairan anus, dan juga ASI. Nah, tapi HIV itu tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. HIV ini juga adalah penyakit seumur hidup, yang dimana dia itu tidak dapat disembuhkan, dapat dinetralkan tapi tidak dapat disembuhkan ya, karena dia tuh sudah menetap di tubuh si penderita ini, yang dimana HIV virus yang sudah menetap di tubuh sang penderita itu akan menyebar ke seluruh bagian tubuh gitu. Lalu selanjutnya adalah tes imunitas. Nah, kenapa sih tes imunitas ini penting bagi manusia atau penting bagi kita semua? Nah, tes imunitas ini pertama-tama dilakukan untuk melihat seberapa kuat sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita terhadap serangan-serangan antigen atau benda-benda asing. Antigen itu kayak misalnya mikroba, bakteri, virus, jamur, terus juga parasit. Nah, tes imun ini dilakukan supaya untuk mengetahui seberapa tangguh tubuh kita terhadap antigen tersebut, ataukah terdapat kelainan pada imun seseorang gitu. Jadi kelainan sistem imun yang dimaksud itu merupakan penyakit atau imun atau yang dapat menyerang organ tubuh sendiri. Nah, tes imunitas ini juga kebanyakan digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami atau menjangkit penyakit HIV. Nah, beberapa penyakit yang terjadi akibat gangguan sistem imun itu yaitu ada rematik, lupus, dan juga diabetes. Nah, selanjutnya di mana dan kapan tes imunitas ini dapat dilakukan? Nah, kita ini bisa melakukan tes imunitas di rumah sakit yang terdapat dokter-dokter ahli imunologi. Nah, dengan adanya dokter-dokter dengan kemampuan mendeteksi penyakit sistem ini, kita tuh dapat memastikan apakah kita tuh benar-benar mengalami masalah pada sistem antibodi atau tidak. Nah, tes imunitas ini juga dapat dilakukan ketika seseorang terkena penyakit. Jadi sistem imun yang mengalami gangguan itu akan sulit untuk membunuh antigen seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Nah, seseorang dengan kondisi tubuh yang normal, sistem imunitas itu akan aktif melakukan pertahanan diri. Namun, jika terjadi kelainan, orang tersebut itu akan mudah terjangkit penyakit. Sekian penjelasan saya mengenai sistem imunitas. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.